Oh iya ya, dulu ya saya habis 32,5 mas. 32,5 M Setengah atau M. 32. 32.500 buat beli materai 6.000 5 biji. Kalau di warung untungnya 500, jadi saya beli 32.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, berjumpa lagi dengan saya Syafiq Manaf di channel Sakinah Menyapa. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang yang mungkin tidak seberapa terkenal sih kalau di masyarakat, tapi beliau ini tokoh penting lah ya, dan sering lebih banyak di balik layar sebenarnya, tapi kadang-kadang juga sering justru berada di depan layar kaca televisi yang ada di channel TV Panjenengan Sedoyo. Nah, kita langsung sapa saja siapa beliau. Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Tisnarto Andaru Rahutomo. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau hadir di studio ini, Komandan. Sama-sama, seneng kok saya kesini. Seneng ya? Seneng lah, dapat minum gratis, makan gratis. Alhamdulillah. Nanti sampaikan ke anggota-anggotanya lain. Kalau di sini tidak hanya cuman berobat, tapi juga bisa dapat makan gratis itu ya. Oh iya. Sehat gak hari ini, Ge? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah sehat. Karena Pak Kasat Reskrim hari ini ke Sakinah tidak untuk berobat, tapi untuk ngobrol, berbincang soal pengalaman beliau, mungkin juga perjuangan beliau saat menjadi polisi. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun ini ya jadi polisi ini kira-kira? Saya lulus 2009 Desember. Jadi mulai bekerja 2010, 12 tahunan lah ya. 12 tahunan ya hari ini. Dan dulu awalnya itu apa kok pingin jadi polisi itu? Apa memang keluarga dulu dari polisi dan? Enggak mas, keluarga saya itu guru. Guru? Almarhum ibu itu guru SD, bapak saya guru SMP. Oh, keluarga pendidik. Pendidik. Ya. Terus Cita-citanya dulu nih, cita-citanya saya pengen jadi arsitek. pengen jadi arsitek. Teknik sipil. Karena dulu ada saudara yang jadi kerja di kontraktor itu kok keren ya. Ya. Akhirnya daftarlah ke UGM saya waktu itu. Oh ya. UGM teknik sipil sama arsitek, pilihannya 2. Kan harus milih 3 nih. Pilih apa lagi ya? Teknik industri akhirnya. Saya taruh tuh di pilihan pertama karena passion grade paling tinggi teknik industri. Yang teknik industri. Ya. Ternyata saya gagal masuk teknik sipil, teknik arsitek. Karena keterimanya di passing grade paling tinggi yang teknik industri itu. Justru teknik industri. Iya, gagal lagi karena akhirnya masuk di UGM lah itu. Sempat kuliah awal. Nah ini, jadi waktu itu saya pengen kuliah di UGM. Cita-cita saya kuliah di UGM waktu itu. Alhamdulillah masuk. Cuman waktu tingkat 3 SMA jalur UM waktu itu saya. Cuman waktu itu ibu saya lagi sakit mas. Ibu saya lagi sakit. Guru yang waktu itu kesejahteraannya ya hanya cukup untuk makan biasa. Tabungan tipis mungkin tabungan sisa awal bulan aja lah waktu itu kan. Akhirnya orang tua saya bujuk saya lah, Le, cari lo sekolah yang gratis Le. Itu bujuk saya lama mas. Bujuk saya itu sampai berapa bulan lah. Saya nggak mau karena saya memang pengennya kuliah. Memang pengennya juga ke UGM kuliah. Ya? Orang tua saya tidak pernah ngomong kalau sebenarnya sedang mengalami kesusahan karena ibu saya sakit naun, kakak saya masih kuliah, dan urusan dapur nggak pernah tahu anak ya. Selayaknya orang tua lah. Tapi akhirnya saya sendiri tahu waktu itu ternyata memang lagi kesusahan. Kenapa kok nyuruh anaknya nyari sekolah yang nggak
gratis lah. Yang gratis ya, yang gratis ya. Padahal cita-cita saya kuliah di UGM dan masuk gitu loh. Akhirnya saya tahu ya sudahlah, saya masuk. Daftar polisi lah. Oh, langsung gitu ya? Daftar polisi. Yang gratis ya. Oh iya. Mas ya, akhirnya saya memutuskan saya jadi anak yang berbakti untuk masuk polisi. Dan di sana waktu daftar itu saya tidak tahu Mas, ternyata polisi itu ada dua. Ada yang sekolah SPN di Bintara, ada yang jadi akpol menjadi perwira. Saya cuma tahu daftar polisi gitu. Polisi ya? Saja. Sempat bingung berarti awalnya satu jana. Ya nggak bingung, orang nggak tahu Mas. Oh iya. Orang nggak tahu, orang nggak bingung. Jadi sampai di dalam baru tahu, oh ternyata polisi itu ada perwira, ada bintara. Kalau perwira itu masuk akpol, sekolahnya 3,5 tahun. Kalau bintara waktu itu di bawah setahun lah, 7 tahun, 7 bulan, 9 bulan itu. Ya untungnya waktu itu nggak salah daftar saya kan. Saya baru tahu itu waktu tes ujian pengetahuan umum kepolisian. Itu nilai saya jelek Mas. Sebutkan kepangkatan, urutan kepangkatan polisi. Bribda, Bribka, Brigjen. Itu belas tidak ngerti saya. Belas tidak ngerti. Boleh dibuka itu dapat nilai berapa yang itu? Pengetahuan. Yang itu enggak waktu itu lupa lah. Enggak jelek lah. Tapi untuk yang lain saya bagus lah karena belajarnya mau ke kuliah kan waktu itu. Ya. Terus akhirnya ya harus masuk Mas. Masuk, saya sudah lulus, akhirnya nggak boleh keluar lagi kan kalau di akpol tuh tes lulus akhir. Akhirnya UGM saya tinggal waktu itu. Ya. Tapi tadi kan orang tua bilang bahwa cari sekolah yang gratis, tidak bayar. Tapi yang ada di masyarakat dulu dan ya mayoritas kalau mau sekolah polisi itu justru bayarnya mahal. Emang bener atau justru bener yang jenengan alami? Emang habis berapa dulu dan? Oh iya ya dulu ya saya habis 32,5 Mas. 32,5 M atau M. 32.500 buat beli materai 6.000 5 biji. Kalau di warung untungnya 500 jadi saya beli 32.500. Masuk akpol habis 32.500 rupiah. Iya kan. Nah, ini informasi buat sahabat Sakinah bahwa Pak Kasat Reskrim ini 12 tahun jadi polisi dulu sekolahnya habis 32.500. Mungkin ditambah uang transport lah ya. Oh enggak, saya jalan kaki. Kebetulan rumah Eyang itu dekat sama Polda, jalan kaki. Oh, itu bedanya berarti ya. Jadi karena mungkin tunggu di Polda dan itu akhirnya bisa lulus. Jadi ini informasi bahwa Pak Kasat Reskrim dulu itu masuk akademi kepolisian. Itu memang gratis sebagaimana harapan dari orang tua dan memang hanya habis 32.500. 32.500 beli materai. Enggak tahu kalau sekarang masih ada materai enggak. Kalau dulu sih beli materai dulu. Iya. Nah, ini buat apa buat bisa disampaikan nih ke sahabat Sakinah bahwa info yang di luar itu kalau sekolah polisi itu bayar bahkan sampai ratusan juta atau berapa lah ya, itu tidak benar. Mungkin bisa disampaikan benar. Ya, jadi isu yang di luaran kok saya nggak ngalami ya. 2006 berarti sekitar 15 tahun yang lalu itu pun saya nggak bayar apa-apa, nggak keluar apa-apa. Bahkan niat saya aja masuk polisi untuk nyari sekolah yang gratis. Ya selama kamu mampu, akademis, mampu, semua persiapan, saya rasa nggak perlu khawatir apa-apa. Nggak takut, jangan takut dan stigma itu. Saya saksi hidupnya kok. Nah itu artinya sahabat Sakinah, terutama yang masih muda atau sekarang yang masih sekolah nih, bisa nih nyoba nyari info, bahkan mungkin kalau mau nyari info di Polres Mojokerto lah ya, bisa cari info di sana, bagaimana caranya dan sebagainya. Atau hari ini sudah lah ya, Perlima Teknologi website sudah ada website ada sekarang terbuka. Nah dulu bisa diceritakan dan saat proses pendidikan, apalagi akpol nih kan,
ini kan akademi calon pimpinan Polri masa depan. Itu informasinya kan berat dan susah atau bahkan keras itu kan. Dulu gimana proses pendidikannya? Kalau berat, iya berat sih mas. Justru kalau yang berat itu bisa kita lalui, kita kan jadi orang yang Lebih tidak kuat. biasa dong. Ya. Kalau semuanya bisa, kenapa harus kita lakukan itu? Nanti kita jadi biasa-biasa saja. Ya. Tapi so far teman-teman saya dari 300 ada beberapa yang memang tidak bisa melalui prosesnya, sekitar 8 orang tidak bisa melalui prosesnya itu. Tapi yang lainnya juga bisa melewati itu kok. Kita dididik keras terutama di sikap di sana. Sikap. Sikap. Bisa dicontohkan agar detail gimana itu? Saya contoh ini aja transformasi diri saya ya. Dulu waktu saya SMP, SMA dari kecil nih namanya bapak ibu guru ya. Bukan preman ya. Jadi berangkat sekolah pulang belajar ibadah gitu kan. Kalau saya datang jalan ke sebuah gang gitu kan, misalkan di dimanapun itu, terus ada segerombol orang itu duduk-duduk ngobrol-ngobrol cangkruk, itu saya ada rasa takut kekhawatiran mas. Waktu itu ya penakut lah malah. Tapi begitu lulus dari Akpol, terus saya penempatan di Polda Metro Jaya waktu itu, ya rasa takut tuh nggak ada. Sudah masuk ke preman, ke penagih-penagih hutang yang waktu itu di Jakarta, masuk aja. Akhirnya mentransformasi dari ketakutan menjadi kewaspadaan. Kenapa? Bedanya kalau takut itu akan mempengaruhi, menekan psikis kita. Tapi kalau kewaspadaan yang timbul itu suatu bentuk assessment, alarm kita supaya kita mempersiapkan tindakan-tindakan nih kalau ada bahaya. Itu. Artinya secara gampangannya dan ya dengan di polisi itu Anda yang dulu itu penakut akhirnya lebih beranilah corak gampangnya ya, ataupun bahasa jeneng tadi kewaspadaan. Nah juga ini kan apa ya umum di masyarakat kalau di pendidikan kepolisian itu juga banyak kekerasan, bahkan maaf nih dan ya mungkin juga ditendang, dengan kekerasan fisik itulah. Memang begitu kan? Enggak lah mas, enggak ada. Kegiatan fisik kita dibina, lari, sit up, push up. Justru dari pagi sampai sore kita kuliah seperti biasa. Sore olahraga, makan tertib 3 kali sehari. Di sana adalah tempat pembentukan karakter sih. Karena lulus dari Akpol kita akan diberikan sebuah tanggung jawab. Kita harus nanti membawa beberapa anggota. Makanya karakter sangat penting di situ dan keputusan yang akan diambil oleh polisi akan berakibat ke masyarakat nih kan. Jadi kita harus wise, harus bijak. Itu yang penanaman yang menurut saya yang dominan di sana. Ya. Oke. Artinya ya mungkin masih dalam batas wajar ya, umpamanya. Wajar. Dalam kegiatan fisik entah lari, entah sit up, ada kemudian tidak kuatnya, terus ada hukumannya tidak? Hukuman ada mas. Contohnya ya. Misalkan kita tidak rapi. Kerapian di pendidikan itu. Ya udah dihukum lari. Tapi ketika yang lain istirahat kamu lari. Kan nyebelin kan? Ya, itu namanya disiplin sih. Namanya disiplin. Terus kalau lagi pesiar tuh mas, pesiar kan Sabtu Minggu kadang kita dikasih kesempatan keluar itu kan. Ada yang kadang kurang beretika kelihatan masyarakat. Misalkan taruhlah ke Simpang 5. Semarang kan Simpang 5. Oh iya, Simpang 5 Semarang.
ada joget-joget di tengah lapangan. Mana muda kan, Nah, soalnya udah kan. joget-joget tengah lapangan, besok panggil. Nah, Disuruh ngapain biasanya? itu lari. Ya, hukuman yang konstruktif. Hmm. Lari pusat sit up. Jadi setelah selesai menjalani hukuman, memang capek sih ketika kalian tidur, tapi mental terbentuk, disiplin, sama body terbentuk. Oke, Ya kan? ya. Artinya sudah nggak ada lagi lah ya istilahnya polisi gemuk. Di sana nggak ada, Mas. Ya, enggak artinya kalau dulu itu kan meskipun sudah di awal jadi polisi sampai seterusnya itu kan banyak yang polisi gemuk sampai viral lah dulu itu. Kalau sekarang sudah dengan banyaknya akpol, kemudian proses pendidikannya sudah polisi lebih disiplin lah ya, lebih enak dipandang lah. Enak dipandang. Enak dipandang. Saya enak dipandang nggak? Nggak tahu enak dipandang enggak ini kira-kira ini. Ya bener-bener yang komen jangan cowok, nanti bahaya. Ya. Dan pesan untuk generasi muda, apakah yang mau jadi polisi atau biar tidak berurusan dengan polisi? Monggo. Buat adik-adik ya yang masih muda ya, saya sudah 32 tahun hidup di muka bumi ini. Pesennya buat adik-adik, jangan berhenti untuk belajar, karena saya pun sampai sekarang masih belajar. Jangan selalu berorientasi atau memusatkan tujuan hidupmu itu kepada materi. Sampai umur 30 tahun, walau belajar yang rajin, kalaupun kamu bekerjalah untuk belajar. Setelah umur 30 tahun, tentukanlah karakter dirimu mau bekerja seperti apa. Tapi jangan memfokuskan tujuan hidup hanya pada materi. Kadang kalau kita memfokuskan itu, kadang kita luput akan kebahagiaan-kebahagiaan yang selama ini sebenarnya sudah ada sekitar kita. Cuman kita enggan untuk melihat, kita enggan untuk menemukannya. Tetap jaga sikap baik dengan orang, bersikap fair, yang laki-laki, terutama yang laki-laki nih, nanti jaga jalan hidup seperti laki-laki, bertanggung jawab, jangan pernah mukuli perempuan, berkata kasar pun jangan. Hiduplah sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan oleh orang tua, oleh istri, oleh anak. Kalau mukul, nanti urusan sama saya, KDRT. Terima kasih, luar biasa. Baik, itu kayaknya obrolan kita hari ini bersama dengan Kasat Reskrim. Terima kasih Pak Kasat setelah meluangkan waktunya di sela-sela belajar, di sela-sela menangani kasus yang mungkin banyak menyita waktu lah ya. Baik, kita akhiri program kita di bincang-bincang kita di channel Sakinah Menyapa ini. Semoga obrolan saya dengan Pak Kasat Reskrim tadi bisa memberikan wawasan baru, bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat Sakinah yang ada dimanapun berada. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.